Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Juru Bicara. Pemberantasan judi online di Indonesia kembali memasuki babak baru. Kali ini, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online menyerahkan nama-nama pegawai pemerintah yang terindikasi turut melakukan praktik judi online. Langkah ini juga untuk menjawab permintaan siapa-siapa saja nama pemain judol di lingkaran pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Tak tanggung-tanggung, PPATK bahkan mengantongi ribuan nama dari sejumlah kementerian, pemerintah daerah, dan anggota DPR yang terendus bermain judi online. Apresiasi tentu perlu diberikan untuk Satgas Pemberantasan Judi Online dan pemerintah pusat maupun Pemda yang telah bersikap tegas dan mau berbenah secara internal. Integritas aparatur sipil negara tentu harus terjaga untuk bersama memerangi praktik judi online, bukan malah menjadi musuh dalam selimut. Pemirsa, pemberantasan judi online kini menemukan babak baru, di mana beberapa hari terakhir Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online telah menyerahkan nama-nama pegawai pemerintah yang terlibat judi online ke kementerian maupun lembaga masing-masing. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam malam hari ini, kita akan berdiskusi bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen, apa kabar Bapak? Selamat malam, Andrea. Kabar baik. Ya, Pak Dirjen, malam hari ini kita akan berdiskusi begitu terkait babak baru dari pemberantasan judi online, yang dimana beberapa hari terakhir ini Satgas Pemberantasan Judi Online telah menyerahkan begitu nama-nama pegawai pemerintahan ke masing-masing kementerian dan juga lembaga. Nah, sejauh ini apa saja yang telah ditemukan oleh Satgas itu, Pak Dirjen? Ya, jadi Satgas Pemberantasan Judi Online sudah menyerahkan nama-nama pemain atau pelaku judi online di kalangan kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Nah, pemberian atau penyerahan nama-nama ini atas permintaan kementerian lembaga dan Pemda bersangkutan. Ya, jadi memang data-data yang kita telusuri dari internet, dari dunia online ini mengarah kepada pemilik misalnya rekening, kemudian pemilik akun, dan itu gampang kita deteksi nama-namanya. Nah, jadi kemudian nama-namanya ini atas permintaan kementerian dan lembaga bersangkutan kita serahkan. Nah, mungkin ada tujuannya juga, ada tujuannya kementerian dan lembaga ini akan katakanlah membereskan dulu persoalan di internal kementerian dan lembaga, dalam arti anggotanya atau pegawainya yang terlibat judi online, sembari kita juga membereskan atau menyelesaikan, memberantas judi online yang dilakukan oleh masyarakat begitu. Jadi kita ingin katakanlah semacam memberikan teladan dulu kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah membereskan persoalan judi online di internal, sambil kemudian membereskan persoalan ini di masyarakat. Jangan sampai nanti ada ungkapan, ada pemikiran bahwa pemerintah ini sibuk ngurusi atau mengurus masyarakat yang terlibat judi online, tapi yang di dalam sendiri tidak diurusin atau diabaikan, tidak diurus. Ini kita ingin memperlihatkan itu kepada publik. Ya, baik. Kemudian dari nama-nama pegawai pemerintahan ini, Pak Dirjen, apakah mereka ini sebagai pelaku atau lebih jauh lagi keterlibatannya dalam judi online ini? Ya, ini yang akan kita periksa yang akan kita periksa dari nama-nama yang diserahkan ke kementerian dan lembaga masing-masing dan pemerintah daerah. Kita akan periksa, kita akan kategorisasi, katakanlah seperti itu, apakah mereka hanya pemain atau melakukan hal yang lebih jauh lagi. Misalnya
sudah pada tingkat pelanggaran hukum, misalnya menjadi perantara begitu. Kemudian kalau dia sudah terlibat permainan judi online juga kita lihat tingkatannya apakah dia baru 1-2 kali mencoba begitu atau dia sudah pada tingkat kecanduan. Nah, dengan kategorisasi ini kita bisa menerapkan perlakuan atau treatment apa yang bisa kita lakukan, ya, penindakan apa yang bisa kita lakukan ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan begitu. Kan ada Undang-Undang ASN dan sebagai informasi juga di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah ada kategorisasi karyawan juga ya. Ada yang memang PNS dia, ada yang berstatus ASN P3K, ya ada juga yang berstatus honorer, ya honorer seperti misalnya sopir, kemudian office boy begitu, kemudian security. Nah ini kita juga akan memeriksa itu ya status kepegawaian dia di kementerian dan lembaga bersangkutan seperti apa. Ya kalau dia memang ASN, ya maka kita bisa terapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan ASN. Ya kalau dia di luar, ini nanti kita lihat apa perlakuannya di luar, maksudnya dia itu honorer, katakanlah seperti itu. Nah ini kita akan lihat perlakuannya. Ya, ya berarti memang Satuan Pemberantasan Judi Online ini memang sudah menyerahkan nama-nama pegawai pemerintah, namun memang belum mengklasifikasi begitu ya Pak Dirjen, apakah mereka ini dari pegawai negeri sipil ataupun honorer dan juga mereka keterlibatannya sejauh apa, apakah hanya pelaku ataupun perantara ataupun yang lainnya begitu ya Pak Dirjen. Nah, kita tunggu bersama-sama ya Pak Dirjen untuk informasi lebih lanjut terkait pelaku ataupun klasifikasi lainnya. Baik Pak Dirjen, kita jeda sejenak perbincangan kita, usai jeda pariwara pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Juru Bicara.